Perkenalkan, nama saya Syarifah. Adik-adik boleh panggil kakak, Kak Iva. Di pembahasan kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Disimak ya. Pernahkah kalian membaca petunjuk memasak atau cara menggunakan aplikasi? Itu adalah contoh teks prosedur. Yuk kita bahas lebih lanjut. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu secara sistematis. Nah, teks prosedur bertujuan memberikan petunjuk yang jelas. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata kerja perintah, urutan langkah yang jelas, serta sering menggunakan angka atau tahapan. Selanjutnya ada struktur teks prosedur yang terdiri dari yang pertama ada judul. Setiap pembuatan teks atau bacaan perlu adanya judul untuk mengetahui topik apa yang akan dibahas. Judul ini berada di atas teks prosedur. Sekiranya pembuatan judul harus menarik pembaca. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dalam teks prosedur adalah hasil akhir yang hendak dicapai oleh penulis. Misalnya, apabila penulis ingin membuat mie instan, maka hasil akhir dari teks prosedurnya adalah berupa mie instan. Penulisan tujuan dalam teks prosedur ini bersifat opsional, sehingga boleh dicantumkan atau tidak. Namun, untuk memberi kejelasan pada pembaca secara lebih detail, maka sebaiknya dicantumkan. Yang ketiga ada alat dan bahan. Guna mencapai suatu tujuan, maka perlu alat dan bahan sebagai pendukung. Contohnya adalah pembuatan mie instan. Maka penulis harus menjelaskan alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat mie instan. Namun, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, bagian ini terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan suatu hal, seperti makanan atau lainnya. Yang keempat, ada langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan cara atau tahap yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menjadi hal yang utama dalam teks prosedur, karena bagian langkah-langkah menjadi inti dari teks. Pada langkah-langkah ini, penjelasannya harus urut dan jelas, tidak boleh acak, karena langkah per langkah harus berkaitan dan berkesinambungan. Yang terakhir, ada penutup dan penegasan ulang. Pada bagian ini, hanya dijelaskan kembali mengenai harapan atau manfaat apabila petunjuk langkah-langkah dapat dijalankan dengan baik. Penutup juga bisa berisi tentang kesimpulan dan hasil melakukan sesuatu. Nah, ayo kita lihat penggunaan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Membuat mie goreng. Siapkan 1 bungkus mie goreng. Buka bungkus mie goreng. Di dalamnya ada mie, ada kecap, saus, dan minyak, bumbu penyedap, dan juga bawang gorengnya. Kemudian kita rebus mie-nya terlebih dahulu. Tuangkan air ke dalam panci. Lalu nyalakan kompor. Tunggu hingga airnya menggolak. Jika sudah menggolak, kemudian rebus mie-nya. Tunggu hingga mie-nya matang. Sambil menunggu mie-nya matang, buka bumbu mie goreng. Dan jangan lupa aduk-aduk mie supaya matangnya merata. Jika mie-nya sudah matang, lalu matikan kompor.
Kemudian taruh mie di atas piring. Lalu aduk-aduk hingga mie dan bumbunya tercampur merata. Dan jadi deh mie goreng siap disajikan. Selamat mencoba. Nah, tolong perhatikan. Ini adalah contoh teks prosedur yang tidak benar ya adik-adik, karena bahasanya kurang jelas. Yang kedua adalah langkah-langkahnya tidak urut, lalu kurangnya detail penting. Di teks tersebut tidak dijelaskan berapa air yang diperlukan, apakah segelas atau lebih. Tidak dijelaskan juga alat-alat yang kita butuhkan. Di situ hanya dijelaskan bahannya saja. Nah, itulah pembahasan tentang teks prosedur. Semoga sekarang adik-adik bisa menulis dan memahami teks prosedur dengan baik.